ternyata ada skenario akhir zaman yang harus dituntaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya teman-teman, lagi-lagi kita berjumpa dalam video kali ini, dan saya sangat berterima kasih kepada setiap teman-temanku yang sudah setia berkunjung dalam TV Rekan Kristus ini. Dan kali ini saya membahas kepada kita teman-temanku, ya, di mana ada seorang muslim lagi-lagi membahas tentang Yesus. Dan sebelum kita membahas, mari kita dengarkan bersama-sama cuplikan videonya. Saya waktu itu ketemu surat An-Nisa ayat 157 dan 158 dari perspektif Islam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukanlah orang yang disalibkan, tapi Allah angkat beliau langsung ke langit. Ternyata ada skenario akhir zaman yang harus dituntaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Dan di ayat 171 dari surat An-Nisa, saya bilang itu surat cinta Allah buat saya gitu ya. Dan insya Allah buat orang-orang yang mengaku ahlul kitab, ya, orang-orang Nasrani, yang isinya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agamamu, karena sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu adalah seorang rasul yang diperkuat dengan Ruhul Kudus gitu ya. Jadi jangan katakan Tuhan itu tiga, Allah itu ahad, bukan trinitas. Itu dia teman-teman, lebih hebat lagi ya, dia melihat Yesus bukan orang yang disalibkan, tetapi langsung katanya diangkat lewat langit ya. Jadi luar biasa mereka membahas tentang Yesus ya. Macam-macam mereka membahas tentang Yesus ini teman-temanku ya. Seakan-akan mereka lebih tahu daripada orang Kristen ya. Lebih pintar mereka. Apakah dia sudah bertemu Yesus? Kita tidak tahu ya. Yang lebih hebatnya lagi teman-teman, dia mengakui nanti di akhir zaman Yesus yang menuntaskan itu. Pertanyaannya, kenapa sih Yesus? Karena Yesus yang berkuasa untuk menghakimi. Yesus yang berkuasa di surga maupun di bumi. Yesus yang berkuasa mempatahkan itu maut teman-temanku ya. Hanya Yesus, tapi dia tidak menyadari apa yang dia katakan itu, apa yang dia bilang itu. Katanya teman-temanku, janganlah engkau kata dia, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agamamu. Karena katanya sesungguhnya Yesus itu adalah rasul yang diperkuat dengan Roh Kudus katanya teman-teman tadi kan. Jadi ini lebih hebat lagi teman-teman penglihatan dia. Padahal kata firman Tuhan, teman-teman, kata Yesus, akulah jalan dan akulah hidup, tak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Dan tidak ada satupun yang diberikan kuasa kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia kuasa selain daripada Yesus. Artinya apa? Yesus itu punya kuasa untuk mengalahkan maut. Yesus itu punya kuasa untuk menjadi pemenang. Dan Yesus berhasil menang, mengalahkan maut. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati teman-teman. Dan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan Yesus itu datang dari surga dan naik ke surga. Kenapa? Karena dia adalah pemilik surga. Karena dia adalah penghuni surga teman-teman. Dan Yesus berjanji kepada anak-anaknya, dimanapun aku berada, dan di situ kau berada katanya. Itu jaminan yang diberikan Yesus dalam Alkitab. Tidak ada nabi lain yang mengatakan itu teman-teman. Hanya Yesus. Tapi mereka tidak sadar sebenarnya perempuan ini diakuinya. Diakuinya nanti akhir zaman Yesus yang menyelesaikan itu. Nah, jadi wanita ini diakuinya Tuhan Yesus yang nanti menghakimi ya, atau datang pada akhir zaman.
lebih tempatnya kita baca firman Tuhan ya teman-teman ya. Kita baca di dalam Mazmur 9 ayat 8, atau kita ke ayat 7 aja ya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dia yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Teman-teman, kenapa Yesus yang datang seperti yang diakui tadi oleh wanita musliman ini? Karena Yesus yang bersemayam untuk selama-lamanya. Ayat 7-nya ya teman-teman. Nah, jadi ayat 9-nya berkata teman-teman, ialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Tuhan itu adil ya. Adil ya. Mengadili bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Itu teman-teman. Itu yang dilakukan Yesus. Dan dia hakim yang adil ya. Dia hakim yang adil teman-temanku ya. Firman Tuhan ini iya dan amin ya. Di dalam firman Tuhan ini iya dan amin. Apa yang sudah dikatakan Tuhan itu akan dijadikan Tuhan. Lebih jelasnya lagi teman-temanku, kita baca firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18-nya ya. Kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tentu saja Yesus yang datang. Karena kepada Yesus sudah diberikan kuasa di bumi maupun di surga. Jadi diakuinya hal ini dengan tidak sadar loh teman-teman. Tidak sadar mungkin ya. Dia mengakui hal ini. Dan ini Alkitab berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi hanya Yesus yang datang mengadili dunia ini. Tidak ada lagi di luar Yesus teman-temannya. Jadi tidak diragukan lagi hal ini. Ini dia kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Dan tidak pernah berubah firman Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Yesus yang sanggup. Yesus yang dahsyat. Dan itu terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya kepada Yesus ada kuasa ini. Nabi-nabi lain tidak ada yang berani berkata seperti ini teman-teman ya. Banyak nabi dalam Alkitab ini, tetapi hanya Yesus yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Kenapa dia berani mengatakan itu? Itu pertanyaan bagi kita. Coba. Karena dia adalah Tuhan. Jadi kalau dibilangnya tadi Yesus itu tidak disalibkan, atau bukan Yesus yang disalibkan, itu salah ya. Itu salah. Itu tidak seturut dengan firman Tuhan ya. Banyak yang menyaksikan Yesus waktu disalibkan. Bukan satu orang ya. Kalau satu orang bisa disogok ya, gitu kira-kira ya, kalau kata-kata zaman sekarang. Tetapi banyak. Dan waktu itu terjadi gempa bumi yang hebat. Dan banyak lagi teman-teman waktu Yesus mati. Dan banyak yang terjadi ya. Dan terjadi kegelapan. Gelap ya. Apalagi sih yang harus dikatakan untuk membelok-belokkan kebenaran Tuhan ya.
Kalau saya berpikir ya, orang-orang yang seperti ini ada-ada saja, ya. Mereka memakai akal-akal mereka untuk seenak-enaknya membelokkan firman Tuhan, dan tidak tangguh-tangguh yang mereka bicarakan itu adalah Tuhan, ya, adalah Yesus. Jadi kita percaya hanya kepada Yesus ada kuasa, hanya kepada Yesus ada kekuatan, teman-teman ya, di surga maupun di bumi. Kenapa? Karena Yesus pemilik surga. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 3, teman-temanku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Teman-teman, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Itulah hebatnya Yesus. Itulah bedanya Yesus sama nabi-nabi yang lain ya. Jadi Yesus itu menyediakan tempat bagi umat-umatnya, supaya dimanapun dia berada, disitulah orang percaya atau umat-umatnya berada, teman-teman. Itulah isi dari Alkitab ini. Dan ini akan digenapi oleh Tuhan. Kita lihat lagi di ayat 6-nya, teman-temanku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, teman-temanku, kata Yesus di dalam ayat 6, kata Yesus kepadanya ya, kepada muridnya ya, atau kepada kita pada saat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Siapakah yang berani berkata seperti ini, teman-teman? Ya, tak ada lagi nabi lain. Ya, banyak nabi ya, tak ada. Tak pernah saya baca dan tak pernah saya dengarkan. Hanya Yesus. Tidak perlu lagi diragukan keselamatan di dalam Yesus. Dan Yesus itu telah bangkit. Dan Yesus disalibkan. Lain kali kita juga akan bahas tentang Yesus disalibkan, teman-teman ya. Ayat 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 7-nya, teman-teman, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, kata firman Tuhan. Nah, jikalau kita mengenal Yesus, tentu saja kita juga mengenal Bapa ya. Atau kalau kita mengenal Bapa, kita mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus itu dan Bapa adalah satu. Tidak dua. Itu hanya dalam sebutan saja. Sewaktu Dia meninggalkan kealahannya dan menjelma menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai manusia. Jangan ditanya lagi kenapa Dia harus menjadi manusia. Kalau ada yang bertanya seperti itu, memang banyak yang bertanya seperti itu. Karena karena manusia segambar dengan Dia. Kenapa Dia tidak jadi ayam? Kan gitu. Karena Dia tidak segambar dengan monyet misalnya. Nah, jadi itulah Dia, teman-teman. Makanya Dia disebut seperti itu. Tetapi Dia satu. Jadi hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu, teman-teman. Mari kita baca lagi di dalam Yohanes 10 ayat 30, teman-teman. Kita lihat firman Tuhan di sini. Firman Tuhan ini sangat singkat. Aku dan Bapa adalah satu. Singkat dan pendek. Kata Yesus, aku dan Bapa
adalah satu. Yesus itu adalah satu, tetapi siapa yang mengetahui hal ini? Hanya orang-orang yang sudah dekat kepada Yesus. Hanya orang-orang yang sudah memahami tentang Yesus. Itu yang bisa mengetahui hal ini, teman-temanku ya. Karena saya sering kasih contoh seperti ini ya. Siapa yang mengenal Bapak saya? Saya lebih mengenal dia. Tak mungkin Anda yang mengenal Bapak saya, kan gitu. Saya yang mengenal dia, apa kesukaannya. Ataupun kalau saya dengan Bapak saya, misalnya waktu saya dilahirkan terus saya dijauhkan dari orang tua, dikasih ke orang misalnya, tentu saja saya tidak mengenal Bapak saya. Kenapa? Karena saya menjauh dari dia. Artinya ada pun orang Kristen, tetapi dia tidak dekat kepada Tuhan, tidak melengket, tidak melengkat, ya, tidak dekat, itu pun juga tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Jadi siapakah yang mengenal ini? Orang yang dekat, yang erat kepada Tuhan. Jadi itu dia teman-teman, sangat banyak ya orang-orang yang berusaha membelokkan kebenaran Tuhan. Tetapi saya terus berpesan kepada kita, jangan mau kendor. Jangan mau diombang-ambingkan iman kita teman-teman di dalam Tuhan. Peganglah apa yang ada pada kita. Dunia ini hanya sementara, tetapi hidup yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Hidup yang benar ada di dalam Yesus. Kita membutuhkan Yesus. Oleh karena itu, apapun kata dunia ini tentang iman kita, jangan mau tergoncang. Itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Dan semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan menjawab setiap kerinduan kita. Dan Tuhan menolong dan menyertai kita selalu. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang selalu berharap kepadanya. Mari terus berpegang kepada iman kita dan terus jangan mau kendor. Saya terus berpesan karena dunia ini hanyalah sementara saja, tetapi hidup yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.